Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asraf lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madati wa karamati bin darin, amin. Babun ma ja'a fi labasil harir. وبسندكم إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيارة عند باب المسجد تباع، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال سيدنا عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلتي أطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أقصكها لتلبسها. فكساها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ro'a, melihat ya Sayyidina Abdullah, melihat ya Sayyidina Umar, hullatan, akan sepasang pakaian siyarok. Siyarok adalah pakaian terbuat daripada sutra. Siyarok, sepasang pakaian sutra. Inda babil masjid, di dekat pintu masjid, artinya di halaman Masjid Nabawi. Tuba'u, dijual akan dia pakaian. Jadi tradisi pasar yang ada di halaman masjid, di pinggiran masjid, itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, law istaraita hadhihi, jikalau engkau membeli akan ini pakaian, falabistaha, lalu engkau memakai akannya pakaian, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, walil wafdi, dan untuk menerima tamu, idza qadimu alaik, apabila mereka datang menjumpaimu. Sampai di sini hadis diistimbat oleh ulama dalam beberapa judul. Satu, dianjurkan memakai pakaian khusus untuk hari Jumat. Dua, dianjurkan memakai pakaian khusus untuk menyambut kedatangan tamu. Dalam hal ini Sayyidina Umar tidak punya uang, hanya punya pendapat. Maka beliau memberikan alas pendapat pada Nabi dan saran, kalau sekiranya wahai Rasul, engkau bersedia membeli pakaian ini untuk dipakai hari Jumat, untuk dipakai menyambut tamu-tamu yang datang, sungguh lebih baik. Nah, usulan Sayyidina Umar tersebut tidak dibantah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa disimpulkan hukum bahasanya mengkhususkan pakaian yang bagus untuk salat Jumat, untuk menjamu tamu, itu bagian dari sunnah yang disetujui. Faqala, maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasu hadhihi, hanya saja adat hasab, memakai akan ini pakaian oleh orang
la khalaqalahu, yang tidak ada jatah baginya orang tersebut di akhirat kelak, yaitu orang kafir tidak punya jatah memakai sutra di akhirat, maka dia boleh memakainya di dunia ini. Tsumma jaa Rasulullah, kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minha, darinya pakaian sutra, hulalun, oleh beberapa pasang, hulalun, oleh beberapa pasang, hulalun jamak daripada hulla, oleh beberapa pasang, oleh beberapa setel. Fa'aqta Umar bin Khattab, lalu memberikan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Umar bin Khattab, minha, darinya beberapa pasang, hullatan, akan satu pasang, akan satu setel. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kasautaniha, engkau pakaikan akan aku, akannya pakaian, maf'ul bihi dua. Kasauta, engkau pakaikan, ni, akan aku, ha, akannya pakaian. Wa qad qulta, padahal sungguh engkau telah mengatakannya, fi hullati mutarid, tentang sepasang pakaian mutarid. Mutarid adalah pemilik, nama dari pemilik atau pedagang kain berapa hari yang lalu itu, nama beliau Utarid. Jadi ketika Nabi menawarkan kemarin atau beberapa hari yang lalu, ketika Sayyidina Umar menawarkan beberapa hari yang lalu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian sutra, membeli pakaian sutra, jawaban Nabi adalah ini dipakai oleh orang yang tidak dapat jatah di akhirat. Pemilik pakaian itu namanya Mutarid. Maka Sayyidina Umar katakan, ya Rasulullah, kasautaniha, engkau pakaikan akan aku, akannya pakaian, padahal sungguh engkau telah memperkatakan tentang kain milik Mutarid, makulta, sesuatu yang telah engkau perkatakan. Kok dikasih ke saya? Engkau kan pernah bilang ini pakaian hanya untuk orang-orang kafir saja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku lam aksukaha litalbisaha, tidaklah aku memakaikan kepadamu, tidaklah aku memberikan kepadamu akannya pakaian supaya engkau pakai akannya. Saya kasih sama kamu bukan untuk kamu pakai, tapi bisa kamu berikan kepada keluargamu yang halal memakainya. Bisa saja wanita, bisa saja yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar terhadap pakaian tersebut? Fakasaha Umaru, memberikan akannya pakaian oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, akhannahu, kepada saudara beliau, musyrikan, hal keadaan masih musyrik di kota Makkah. Nah, di sini bisa kita pahami bahasanya tidak semua yang haram bagi kaum muslimin itu haram kepada orang kafir. Tapi secara umum iya, sesuatu yang haram bagi kaum muslimin haram kita kasih sama orang kafir. Kita tidak boleh makan riba, riba juga tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kita tidak boleh makan babi, babi juga tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Walaupun menurut ajaran mereka babi itu halal. Kita tidak boleh minum khamar, khamar juga tidak boleh sama orang kafir. Tapi dalam bab sutra ini ada pengecualian. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya, ini hanya dipakai oleh orang yang kafir. Berarti orang kafir boleh dalam ini. Jadi hukum asal, setiap yang tidak boleh dipakai dimakan oleh kaum muslimin, haram diberikan oleh kaum muslimin itu sendiri kepada orang kafir, bahkan ke hewan sekalipun, kecuali ada beberapa hukum. Hadis
وبسندكم إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سيدنا سالم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة قال حلة استبرق وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. Diriwayatkan daripada Sayyidina Salim bin Abdullah dari bapak beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan ini kisah beliau Sayyidina Umar menerima hadiah baju atau pakaian sutra dari baginda Rasul. Qala, berkata ya Sayyidina Umar bin Khattab, hullatu istabraq, sepasang pakaian sutra. Wa qala fihi, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, fihi, tentang pakaian tersebut, summa arsala ilaihi bi jubbati dibajin, kemudian mengirim ya Nabi kepadanya Sayyidina Umar bin Khattab dengan jubah yang terbuat dari sutra, dibaj juga sutra, ibrisam sutra, istabrak juga sutra. Waqala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'uha, kamu jual akannya, wa tusibu biha hajatak, lalu engkau penuhi dengannya akan hajatmu. Engkau jual akannya sepasang pakaian dan engkau penuhi dengannya penjualan atau dengannya sepasang pakaian, maksudnya harga penjualannya, hajataka, akan hajatmu. Ini riwayat hadis yang lain, saran daripada baginda Rasul, kamu bisa jual dan kamu pergunakan harganya. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب سيدنا عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة. Sesungguhnya diriwayatkan daripada Abi Utsman beliau mengatakan telah menulis sebuah hadis oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada seorang tabi'in yang bernama Utsbah bin Farqad. Apa isi dalam tulisannya? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hariri, dari sutra, maksudnya memakai sutra, kecuali makana, sesuatu yang ada ia hakaza, segini, wahakaza, dan segini, wahakaza, dan segini, 2 jari, 3 jari, 4 jari. Boleh dipakai sutra 2 jari, maksudnya lebarnya dan panjangnya, atau 3 jari, atau 4 jari. Untuk di mana ini? Untuk buat diri seperti jubah, di dalam kanan ada jubah Arab itu, atau untuk di lengannya tuh, bis, untuk bis pakaian boleh maksimal 4 cm, 4 anak jari, hukumnya boleh. وبسندكم إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن سيدنا علي رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سياراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته ورأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فأثرتها بين نسائي. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, berkata ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia telah dihadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatu siyara,
akan sepasang, akan satu setel pakaian sutra. Fa arsala biha, lalu mengirimkan ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biha, dengannya sepasang pakaian sutra, ilayya, kepadaku. Falabistuha, lalu aku memakai akannya pakaian sutra. Fa'ataituhu, lalu aku datang kepadanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitul ghadaba fi wajhihi, lalu aku melihat kemarahan di mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku lam ursil biha, tidak aku kirim dengannya pakaian sutra, ilaika, kepadamu, litalbasaha, supaya bahwa engkau pakai akannya pakaian sutra. Jadi saya kirim sama kamu bukan untuk dipakai. Sayyidina Ali dikira untuk dipakai. Dapatlah pakaian baru dari mertua, dipakai, jumpa mertua, nampak muka mertua marah. Dikasih saya pakai kok marah ya? Bukan dikasih untuk dipakai. Maka Nabi katakan, saya kirim sama kamu bukan untuk memakai. Wa amarani, dan memberikan dan memerintahkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan aku. Fa atartuha baina nisa'i, atartu ay qasamtuha, aku bagi-bagikan akannya pakaian antara istri-istriku, nisa'i, wanita-wanitaku. Wanita-wanitaku artinya kalangan wanita dari keluargaku. Karena ketika Nabi hidup, ketika Sayyidah Fatimah masih hidup, Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hanya beristrikan Sayyidah Fatimah saja. Nah, babu man karihahu, ulama yang memakruhkan ia akannya pakaian sutra. بسند إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك النافع عن إبراهيم بن عبد الله بن الحنين عن أبيه عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن لبس القسي وأن لبس المعصفر وأن تختم الذهب وعن القراءة بالركوع. Man karihahu, ada ulama yang menerjemahkan karihahu dalam judul hadis itu makruh, tapi banyak mafhum yang dikatakan makruh itu haram. Diriwayatkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha, melarang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam an lubsil qassi, dari memakai pakaian sutra. Qassi juga sutra. Kalau dilihat maknanya secara terpisah, itu memiliki perbedaan-perbedaan. Mana yang dikatakan dibaj, mana dikatakan ibraisamin, mana dikatakan dengan kain qassi, mana dikatakan dengan harir, mana dikatakan dengan pakaian apa tadi, saroya, siyarok. Tapi itu semuanya bagi bahasa Indonesia itu satu makna, yaitu sutra. Wa an lubsil mu'asfar, Nabi juga melarang dari memakai pakaian mu'asfar. Mu'asfar adalah pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Kuningnya kuning zafaran, itu mu'asfar. Kuning bukan kuning kunyit, tapi kuning kunyit muda, itu dilarang. Wa anta khatumiz zahab, memakai cincin emas. Wa anil qiraati fi ruku', dan membaca Al-Quran di saat ruku'. Ruku' tidak boleh baca Quran dalam salat, dan saat sujud juga tidak boleh. Quran hanya waktu qiyam saja. Hadis. بسند إليه قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين
عن أبيه عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءة بالركوع والسجود. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis, dengan hadis yang sama dengan hadis sebelumnya, cuman riwayat Imam Abu Dawud lewat guru beliau Ahmad bin Muhammad, dan guru beliau Ahmad bin Muhammad itu ada penambahan qala anil qiraati fi ruku'i was sujud. Nabi juga melarang dari membaca di saat rukuk dan sujud. Hadis بسند قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد ابن عمر عن إبراهيم ابن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم. Riwayat yang lain daripada Ibrahim bin Abdillah dengan ini ada penambahan la aqulu nahaku. Aku tidak katakan nahaku. Nabi larang kalian. Nah, kalau tidak ada perkataan Nabi larang kalian, berarti larangan bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Sehingga judulnya adalah man karihahu. Kenapa dikatakan karihahu? Karena sebagian besar rangkaian yang disebutkan itu makruh. Baca Quran waktu ruku bukan haram, makruh. Baca Quran waktu sujud makruh. Kemudian memakai pakaian warna kuning makruh. Maka sutra dekat pada hukum makruh. Walaupun memakai cincin emas itu hukumnya haram. Hadis بسند قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من سندس فلبسها فأكلني أنظر إلى يديه تذبذباني ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطيكها لتلبسها قال فما أصنع بها قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Raja Romawi itu ahda, memberi hadiah ya Romawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mustuqatan. Mustuqah itu sejenis pakaian yang lengannya panjang, terbuat daripada sundus, itu juga sutra. Falabisaha, lalu memakai dia Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya pakaian. Faka'anni anzuru ila yadayhi, seolah-olah kata Sayyidina Anas bin Malik, aku masih bisa menggambarkan, aku masih bisa membayangkan kepada kedua tangannya Nabi. Tazabzaban. Nah, tazabzaban maknanya bergerak-gerak. Jadi saking panjangnya lengannya itu sehingga menutup tangan Nabi. Jadi dalam ujung baju itu saya bisa lihat tangan Nabi bergerak-gerak. Itu namanya baju mustuqah. Nah, lengannya melebihi pada jari. Suma ba'asa biha, kemudian mengirim dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baju tersebut kepada Sayyidina Ja'far. Qala bisaha, lalu memakai Sayyidina Ja'far akannya baju. Summa ja'ahu, kemudian datang Sayyidina Ja'far kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai baju yang barusan dikasih. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku lam u'tikaha, tidaklah aku berikan akan kamu akannya pakaian supaya bahwa engkau pakai akannya. Qala, berkata Sayyidina Ja'far, fama asna'u biha, apa yang harus saya lakukan dengannya pakaian? Dikirim sama saya bukan untuk dipakai, untuk apa? Qala, berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsil biha ila akhika Najasyi, kirimkan olehmu dengannya pakaian
kepada saudaramu, yaitu Raja Najasyi. Kenapa dikatakan Raja Najasyi adalah saudara pada Sayyidina Ja'far? Karena saking dekatnya keakraban, kekeluargaan ketika Sayyidina Ja'far dan kawan-kawannya hijrah ke Habasyah, kemudian diprovokasi oleh orang-orang Arab, orang Quraisy, untuk Raja Najasyi mengusir atau tidak mengizinkan imigran sahabat untuk tinggal di sana. Berkat negosiasinya Sayyidina Ja'far, beberapa pertanyaan-pertanyaan dilontarkan, akhirnya diizinkan tinggal di sana. Keakraban itulah Nabi katakan saudaramu Raja Najasyi. Nah, sebagai imbalan kebaikan-kebaikan Raja Najasyi kepada umat Islam pada saat ada di negeri Habasyah. Nah, kalau Nabi pernah pakai, kemudian Nabi kirimkan kepada Raja Najasyi dan dia Muslim, berarti pakai sutra tidaklah haram. Tidaklah haram. Lalu kenapa Sayyidina Ja'far dilarang oleh Nabi? Itu bukan karena haramnya, tapi karena tujuannya adalah supaya membalas kebaikan Raja Najasyi. Itu pandangan ulama. Nah, walaupun demikian, kita ikut kepada ijtihad ulama. Mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan pakai sutra haram. Oleh sebab itu, jangan pakai sarung HBS. Nah, kecuali yang sutranya 50%, 40% boleh. Tapi kalau 100% katanya itu haram dipakai. Walaupun 100% orang itu tetap tidak 100%. Hadis. وبه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة أن قتل أني الحسن عن إبراهيم بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير قال وأومى الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال إمام سعيد قراب قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كان عند زوجها فلتطيب بما شاء. Sebelum dilanjutkan, insyaallah, mengqadha salat waktu yang paling afdal kapan? Mengqadha salat waktu yang paling afdal kapan? Mengqadha salat tidak ada waktu yang paling afdal. Mengqadha salat kapan saja hukumnya wajib, kapan saja hukumnya baik. Cuman caranya ada yang lebih afdal, itu dengan cara berurutan, mulai dulu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ulang lagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boleh mengqadha salat siang di malam hari, boleh mengqadha salat malam di siang hari. Yang penting bukan waktunya. Yang namanya qadha kan mengerjakan salat bukan pada waktunya, tapi cara yang terbaik yaitu dengan berurutan. Nah, itu cara. Tapi kalau metode terbaik, ada cara, ada metode. Kalau cara mengqadha itu mungkin bisa seperti yang disarankan oleh ulama tadi, tapi metode yang mudah bagi kita saat sekarang adalah yaitu mengqadha salat per waktu. Misal tinggal salat 2 tahun, maka kerjakanlah salat double 2 tahun. Subuh, bikin qobliyah subuh itu ganti dengan qadha subuh. Zuhur, ba'da zuhur ganti dengan qadha zuhur. Asar, sebelum asar qadha asar. Maghrib, setelah maghrib qadha maghrib. Setelah isya qadha isya. Jadi kalau mau mengqadha salat selama 2 tahun, kerjakanlah salat double 2 tahun tepat pada waktunya untuk memudahkan mengingat. Ini cuma teori.
Kalau mau cepat selesainya, lakukan 3 sholat dalam satu waktu. Tapi jangan mengqadha sholat subuh lepas subuh di masjid, nanti menyebabkan orang su'udzan melakukan sholat melakukan sholat sunat ba'da subuh, yang aliran sesat. Dan sebaiknya mengqadha subuh sebelum subuh. Dan hadis berikutnya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Imran bin Husain, Allahumma faqihna fid din wa yassir umuran muslimin. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la arkabu urjuan, aku tidak akan mengendarai urjuan. Urjuan itu adalah baca dengan doma hamzah doma jim, urju. Kemudian di antaranya ada roh yang sakit, urjuan, waw takhfif. Berkata Imam Khattabi, itu berbicara tentang ma'alim. Ma'alim artinya apa namanya itu? Gambar-gambar. Jadi gambar-gambar yang berwarna merah itu namanya urjuan. Arahu uradu bihi mayasirul umur qad yutakhadhu min dibat wa harir. Maksud menurut saya, kata beliau, yang dimaksudkan di sana adalah penutup keledai yang gambarnya gambar merah, gambarnya berwarna merah, kemudian biasanya terbuat daripada sutra. Nah, ketika dikatakan urjuan, itu identik gambar-gambarnya merah, tapi bahannya adalah sutra, begitu. Kalau bahasa kitanya, la albisu HBS. Nah, aku nggak akan pakai HBS. Maka ketika disebut HBS, kata merek sarung. Apa urusannya dengan merek sarung? Memang nggak boleh. Apa masalah merek itu HBS? Nah, karena dia dasarnya dibuat dari pakaian sutra, dari benang sutra. Nah, begitu juga kalimat urjuan. Kalau disebut urjuan, itu identik dengan kain pelapis pundak keledai yang coraknya berwarna merah, yang bahannya terbuat dari sutra. Nah, dan sampai terbatas mana urjuan adalah bordir yang berwarna merah, itu masalah nanti. Bukan setiap bordir berwarna merah hanya urjuan. Bordirnya berwarna merah, bahannya sutra. Jadi pelarangannya itu bukan warna merahnya, tapi dari bahannya. Wala albasul muasfar, aku tidak akan memakai pakaian berwarna kuning. Aku tidak akan memakai pakaian berwarna kuning. Wala albasul qamisal mukaffaf bil harir, aku juga tidak akan memakai gamis mukaffaf. Mukaffaf mana dasarnya adalah yang dikasih bis. Nah, yang dikasih bis dengan sutra. Qala wa amal hasanu ila jaybi komisi, maisyarat oleh Imam Hasan Basri kepada jayb, kerah baju gamisnya, mukaffaf. Nah, syarat di sini, di bis, di bagian kerah baju. Qala berkata ia Imam Hasan Basri, berkata ia Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah oleh kalian, watibur rijal rihun la launala, parfum laki-laki itu wanginya, parfum laki-laki itu baunya, bukan warna, atau tidak ada warna baginya. Jadi laki-laki itu berhias, laki-laki itu menghiasi dirinya itu dengan parfum dari sisi bau, bukan dari sisi warna. Nah, maka nggak ada laki-laki yang pakai lipstick, walaupun mau syuting disuruh lipstick, itu gagalkan syutingnya. Nah, kemudian pakai make up, pakai bedak, pokoknya yang identik dengan warna-warna begitu. Nah, ala ketahuilah watibun nisa, parfum wanita itu laun warna,
bukan bau baginya. Jadi wanita itu biasanya kepada warna, maka pakailah dia emas, bajunya kuning, bajunya merah jambu, nah warna pink. Tapi kalau laki-laki itu baunya yang penting. Minyak rambut gak nampak minyaknya, tapi baunya. Dan parfum baunya. Dan sampai pula laki-laki bergaya dengan warna. Karena biasa saja putih, abu-abu, hitam, coklat, pakai sorban kuning keemasan, kemudian pakai baju warna oranye, kasih nama Ustaz Oranye. Itu bukan gaya laki-laki. Qala Sa'idun walahu innama hamalu qawlahu. Menurut pendapat saya, kata Imam Sa'ad, innama hamalu, hanya saja menempatkan mereka ulama sabda Nabi tentang tibul nisa ala annaha idza kharajat, kalau wanita keluar rumah baru parfumnya yang warna. Adapun apabila dia berada bersama suaminya, fal tatayyab bima sya'at, hendaklah dia pakai parfum yang apa saja dia mau. Kalau bersama suami di rumah, maksudnya enggak ada orang lain, enggak ada kecuali hanya mahram saja, maka boleh wanita pakai parfum yang wangi, yang bau apa saja yang dia mau. Nah, maka untuk lebih tepatnya boleh tanya sama suaminya bau yang mana yang disukai oleh suaminya. Malaikat subuh, malaikat malam, atau melati. Jangan suaminya suka parfum melati, mengingatkan ke akhirat. Hadis. بسندكم إلى قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس القثباني عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شقي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي biasa aja bi'iliyah, biasa kata-kata kali bi'iliyah. وكان قصهم رجل من الأزدي يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين فسبقني صحيبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعت يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشر والوشم والنثب وأن مكامعة الرجل رجلا بغير شعار وعن مكامعة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبة وركوب النمر ولبس الخاتم إلا لذي سلطان. قال إمام أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. Diriwayatkan daripada Ayyash bin Abbas al-Kitsbani dari Abil Husain. Maksud Abil Husain adalah Haisam bin Syafi. Itu Abil Husain, bapaknya si Husain. Bukan bapak si Husain, tapi bapak Husain. Namanya Haisam bin Syafi. Kata beliau, kharajtu ana, aku keluar, aku. Diulang lagi aku, diulang lagi kalimat ana supaya bisa didofakan sahib. Sahib adalah isim zahir, itu biasanya tidak bisa didofakan kepada dhamir muttasil, maka dibuatlah dhamir munfasil keduanya. Kharajtu ana. Nah, kenapa tidak dhamir munfasil saja? Kalau bisa dengan dhamir muttasil, tidak boleh dhamir munfasil.
Untuk fa'il wajib muttasil, untuk ataf wajib dhamir munfasil. Dibuatlah kedua-duanya sehingga dia jadi taukid. Kharajatu ana, aku keluar, aku wa sahibul li, dan kawan aku. Yukna, diberi kunyah ia kawan aku itu Aba Amir. Jadi kunyah kawan aku itu Aba Amir. Setiap kalimat mulai dengan Abu dan Umi itu adalah kunyah. Nah, yang diberi kunyah ia temanku dan Aba Amir. Beliau itu salah seorang dari suku Ma'afir. Ma'afir, salah seorang dari suku Ma'afir. Ma'afir adalah sebuah negeri. Nah, Abu Hay, dia bapaknya suku dari Hamdan. Jadi ada nama suku Hamdan. Jadi nenek moyang Hamdan itu berasal dari Ma'afir, negeri Ma'afir. Nah, kalau Minang itu berasal dari Nagari Tuo. Nah, di daerah tanah datar situ, Kampung Tuo. Kalau menurut pantun itu dari lereng Gunung Merapi. Nah, situ datang neneknya di lereng. Sebelum dari lereng itu di mana dia? Puncak Gunung Merapi. Sebelum puncak itu di kawahnya keluar. Nah, semenjak Gunung Merapi Sagadang Taluiti. Nah, kalau Ma'afir itu asal usul suku Hamdan. Linusalliya, kami keluar berdua, tujuannya kemana? Bukan ke bioskop, tapi supaya kami sholat di Masjid Ilya. Ilya itu nama tempat di Baitul Maqdis. Nah, sebuah kota di Baitul Maqdis namanya Ilya. Ya, kami pengen sholat di situ. Wa kana qasuhum, adalah penceramah mereka Masjid Ilya itu seorang laki-laki dari Azdi, disebut dengan qasu. Qasu dengan wa'iz itu beda. Nah, jadi kita sama saja. Qasu dan wa'iz itu sama saja. Asal duduk dia di masjid, dapat jadwal isi pengajian. Nah, ada yang namanya wa'iz. Itu materinya materi untuk menasihati. Ada namanya faqih, itu materinya adalah tentang hukum. Ada namanya mufassir. Ada namanya qas. Qas ini isi materinya cerita-cerita saja. Itu namanya qas. Nah, sekarang kita wa'iz tidak, faqih tidak, mufassir tidak, qas tidak. Yang paling banyak stand-up komedi. Nah, melucu dia situ. Kemudian ta'aruf, kenalan anak bininya semuanya. Untuk apa dia riwayat hidupnya perkenalan? Memang kamu ada bisa jadikan uswah. Ambo ketek dulu siko belajar bapak ambo, bini ambo, baru ambo isi baru cik. Tak ada itu gunanya. Orang dibayar bukan untuk itu, bukan dengan cerita kamu. Kamu terserah mau isi berapa, enggak berapa, enggak ada urusan. Assalamualaikum hamdulillah. Qala Rasulullah langsung. Mana cerita anak bini di masjid. Bayar untuk cerita anak bini. Siapa anak bininya? Sampai kita dengarkan cerita anak bininya. Anak binimu wali. Nah, kalau diikuti kehidupannya, kalau diceritain, cerita Nabi saja, cerita sahabat saja. Nah, di zaman dulu orang yang bercerita tentang kehidupan sahabat, tentang cerita-cerita disebut dengan qas. Nah, adalah qasnya mereka, tukang kisah mereka adalah seorang laki-laki dari Azdi. Yuqalu lahu, dikatakan baginya Abu Raihanah. Nah, jadi tukang cerita di sana maksudnya pakar sejarahnya atau menceritakan kehidupan sahabat, gunanya untuk ditauladani oleh umat. Kunyah beliau Abu Raihanah, beliau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Husain, pasabaqani sahibi ila masjid.
lalu mendahului akan aku oleh kawanku ke dalam masjid. Aku masih siap-siap di tempat wudhu, kawanku dah duluan masuk masjid. Mungkin dia sudah berwudhu, aku batal wudhu. Summa radiftuhu, kemudian aku menyusul akannya. Namanya menyusul, bukan bonceng. Kemudian aku menyusul akannya dan aku duduk di sampingnya. Fasa'alani, lalu bertanyalah kawan itu ke aku, hal adrakta qasasa Abi Rayhanah? Apakah engkau tahu kisah-kisah Abi Rayhanah? Kamu tahu enggak kisah-kisah Abu Rayhanah? Abu Rayhanah kan tukang kisah itu. Kamu kenal enggak kisah-kisah yang baru sampaikan di masjid ini? Saya bilang tidak. Qala sami'tuhu, aku mendengar akannya Abu Rayhanah yaqulu, mengatakan, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an asyrin, dari 10 hal. 1 wasri, 1 dari wasri. Wasri itu asri. Wasri dengan waw baris fathah mu'jamah sakin ra, dia ala ma fi nihayat tahdil asnan. Nah, memagar gigi dan besi, itu wasri. Nabi melarang daripada wasri. Apa arti wasri? Tahdidul asnan, membesikan gigi. Ini kalau 5 tahun yang lalu baca kitab ini, Tahdidul Asnan, membesikan gigi, ini enggak kebayang. Tapi sekarang disebut membesikan gigi, orang dah paham semua. Dipakai dan kawat. Wa tarkik atrafiha, kemudian menipiskan ujungnya. Menipiskan ujungnya, ujung gigi itu ditipiskan sehingga giginya tajam. Ada dilancipkan sehingga giginya kayak gigi gergaji, runcing-runcing. Nah, itu pesan gaya di zaman itu. Kemudian wasmi, yaitu ayat razal jida bi ibrah summa yuhsha bil kahal. Kemudian yuhsha bil kahal, kulit ditusuk dengan jarum, kemudian dimasuki celah. Itu nama wasmi. Mana sekarang tato. Nah, wasmi mana sekarang tato. Metode dulu adalah ditusuk-tusuk dengan jarum, dimasukkan celah ke dalamnya. Kemudian natsfi. Natsfi itu adalah wanita membuang bulu di mukanya. Membuang bulu di mukanya. Mau kawin tuh alis dicukur dulu. Nah, setelah dicukur alisnya, kemudian diganti dengan gambar alis. Dia lebih suka dengan gambar pada hakikat sesungguhnya. Ya, alisnya memang enggak terawat dari kecil. Nah, entah kemana-mana bulu alisnya. Maka alis itu supaya dia rapi, setiap mandi, setiap bangun tidur, setiap apa itu dirapikan. Tapi jangan sedang belajar. Sedang belajar itu sakit kepala. Nah, kasih minyak zaitun biar tebal. Kalau minyak kemiri dia lebih tebal, leparkan ke atas. Karena kalau alisnya tebal, mata dia terlindung daripada cahaya, jadi mudah melihat orang. Tidak perlu ini. Nah, mereka cukur alis ganti dengan yang lain. Itu bahasa Arabnya natsfi. Nah, natsfi dalam bahasa fikih pemahaman kita adalah mencabut bulu ketiak. Itu disuruh. Natsfi dalam bahasa hadis adalah mencabut uban. Di sini bukan natsfi mencabut uban, tapi membuang bulu muka. Identik dengan wanita. Kalau laki-laki buat begitu juga hukumnya haram. Kemudian muka ma'atir rajul ar-rajula bighairi syi'ar. Muka ma'ah artinya saubun yattasilu bi syi'ril badan.
pakaian langsung nempel dengan badan. Jadi mukama'ah tidur bersama, berselimut bersama, laki-laki dengan laki-laki tanpa pakaian. Nah, laki-laki dengan laki-laki tidur satu selimut tanpa pakaian, hukumnya nggak boleh. Begitu juga mukama'ah tidur satu selimut wanita dengan wanita bighairi syiar, tanpa pakaian. Tapi kalau sekiranya laki-laki A, laki-laki B semuanya berpakaian lengkap, kemudian selimutnya itu lebar, satu tidur di ujung selimut, satu di ujungnya lagi, di tengah-tengahnya diletakkan pembatas, di atas selimut dan di bawah selimut. Bawah selimut diletakkan lagi orang ketiga nanti di atas selimut. Nah, karena hotelnya kebetulan dapat dia ranjangnya satu, ranjang terpisah, tapi satu ranjang. Kira dia suami istri. Nah, satu namanya Muhammad, satu namanya Jelita. Nah, so dalam hotel, nah, Muhammad Jelita ini suami istri kayaknya nih. Setelah hotel dari panitia, ternyata Jelita ini laki-laki pula. Nah, akhirnya gitu. Terpaksa tidur satu selimutnya kan dingin. Nah, bagaimana caranya? Bentangkan selimutnya lebar, satu tidur di kiri, satu tidur kanan dengan pakaian yang lengkap, kemudian di tengah-tengahnya letakkan sesuatu. Nah, kan bisa aja orang ragukan nama seseorang. Susi, laki perempuan? Perempuan enggak? Pernah orang bilang itu susi laki-laki? Adil laki perempuan? Si laki. Kayak. Kemudian wa ayyaja'ala ar-rajulu fi asfali sabi hariran. Dilarang juga bahwa menjadikan oleh laki-laki di bagian bawah pakaiannya akan sutra seperti orang ajam. Apa maksud menjadikan sutra bagian bawah pakaiannya? Kalau bahasa kita sekarang, baju perempuan itu puring, laki-laki puring juga. Baju jaket bagian dalamnya itu ada lapisan. Itu bikin jaket ada lapisan dalamnya, kain halus. Nah, itu namanya menjadikan kain sutra di bagian dalam baju. Itu juga dilarang. Jadi ketika baju dipakai bersentuhan itu nyaman. Kenapa? Karena dalamnya sutra, luarnya enggak sutra. Kemudian juga menjadikan di atas pundaknya sutra seperti orang ajam. Atas pundak baju kan ada potongan pakaian. Nah, di sini dibuat dari sutra. Nah, kemudian daripada nuhbah, dendoma dan sakin nuh, maknanya nahak, iwara, merampok, menipu kaum muslimin, nuhbah. Kemudian ruku bin numur, mengendarai numur. Numur maknanya kulit harimau, bukan mengendarai harimau. Kalau mengendarai harimau silakan saja, tapi mengendarai kulit harimau maksudnya alas pelana kudanya itu terbuat dari kulit harimau. Itu kebiasaan orang ajam. Walubusil khatam, kemudian memakai cincin kecuali untuk raja. Nah, di sini mungkin yang dipakai oleh mazhab Hanafi, bahasanya cincin itu bukan sunnah muttaba, itu sunnah untuk Nabi saja. Maka mazhab Hanafi enggak pakai cincin. Mencari masyayikh itu enggak ada pakai cincin. Qala Imam Abu Dawud, alladzi tafarrada bin hadzal hadis dzikrul khatam. Yang tafarrud artinya yang merekam sendiri dengan hadis ini itu bagian ujungnya saja, zikrul khatam. Yang lain banyak yang merekam, tapi yang satu-satunya beliau periwayatnya kalau ada penyebutan zikrul khatamnya. Hadis
وسندك إلى قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن سيدنا علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن لبس القصي والميثرة الحمراء. Dirikan mana dibaca? بسندك إلى قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا رحمة قال حدثنا هشام عن محمد عن أبينا عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال نهي عن مياثر الأرجوان. Dirikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan nuhya, dilarang akan ia seseorang atau dilarang akan bulan ifanya langsung ke depan, dilarang akan mayasiril urjuan, dari mayasiril urjuan. Panjang lagi penafsirannya ini. Urjuan, mayasiril urjuan. Mayasir jamak maisar, misar ingkasra, mithar, dan dia wazan mif'alah daripada wasara, musallasat titik 3, asalnya adalah muassira. Kalau tukar waw menjadi ya sama dengan mizan. Oleh Imam al-Muhaddisin, Imam al-Bukhari fi sahihi, mithara kana an-nisa'u, adalah para wanita, yasna'nahu, mereka membuat mithara untuk suami-suami mereka seperti qataif, pelana-pelana yang mereka susunakannya. Berkata Hafiz, makna yasuffunaha ay yaj'aluna kasuffa. Bukan susun, tapi menjadikannya seperti teras. Berkata Imam Zabidi, maisarah itu adalah mirfaqa, seperti pelana, lapisan. Kata Imam Tabari, dia adalah tempat alas yang ada di atas pelana kuda. Itu makna mayasir. Jadi makna ringkasnya pelana. Urjuan, nah urjuan yang tadi. Nah, apa irfan urjuan? Apa makna urjuan? Apa? Gambar. Nah, gambar berwarna merah. Dilengkapi di sini. Nah, kalau di sini berarti pelana yang gambarnya merah berbahan dari sutra. Itu Nabi larang memakainya. Semakna dari hadis yang tadi, yakni rukubi numur, memakai pelana yang terbuat daripada kulit harimau. Hadis. سندك إلى قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن سيدنا علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القص والمثارة الحمراء. Dirikan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan telah melarang akan aku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari cincin emas, maksudnya memakai cincin emas dan memakai qassi, pakaian sutra, dan mitharatil hamra, yaitu pelana berwarna merah. Hadis. وسندك إلى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل فإن ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بجاريته. Nah, hadis ini penggalan dari hadis yang panjang. Awal mulanya adalah ada sahabat Nabi yang bernama Abi Jahmin radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan 2 helai rida. Ya Rasulullah, ini ada 2 helai rida, silakan engkau mau pakai yang mana? Satu ambijaniyah. Ambijani itu ridanya polos,
Yang satu lagi ridanya bergaris-garis. Nah, maka pada saat itu Nabi pilihlah rida yang bergaris-garis. Nah, baru sambung hadis di sini dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salatnya Nabi fi khamisatin laha, fi khamisatin pada selembar rida, pada selendang. Pemana kemana khamisah? Selendang segi empat yang kainnya tipis. Nah, khamisah baginya selendang ada alam, ada gambar-gambarnya. Panazara ila alamiha, memandang ia Nabi ke gambar-gambarnya tersebut. Nah, sedang solat nampaklah gambar-gambar rida itu. Falamma sallama, maka tatkala salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasul, izhabu, kepada beberapa orang sahabat, pergilah kalian bi khamisati hadhihi, membawa ridaku yang ini, jumpa Abi Jaham, fa innaha, sesungguhnya ridaku ini, al-hadsni, dia telah melalaikan aku, anifan, barusan, fi sholati, dalam ibadah salatku, waktu ni, bawakan oleh kalian akan aku dengan rida ambijaniyati, rida polosnya Abi Jaham. Nah, itu kelengkapan hadisnya. Jadi ini bahasa basyariah, ini bahasa tauladan. Bahasanya pakaian yang bergambar itu melalaikan orang yang sholat itu sendiri. Biasanya bukan hanya pakaian bergambar, kadang baru beli baju pertama sekali pakai untuk sholat, dia seolah-olah memperhatikan bajunya, baru saja pakai jam tangannya, baru pakai cincin, natap ke cincin. Nah, kalau itu kondisinya, itu kan awal-awal saja, akan berakhir. Tapi bagi Nabi itu sesuatu yang dilarang. Ini juga terbiak bagi umat. Kalau Nabi saja itu menghindarkan hal tersebut, apalagi kita. Nah, kita mengganggu kita saja nggak boleh, apalagi kita mengganggu orang lain. Nah, dia sholat depan kita, macam-macam tulisan di belakang. Nah, buronan mertua. Apalah buronan mertua? Maka menyuri barang mertua. Apa dedek saya? Jangan ikut saya juga sedang nyasar. Pilihlah bapak aing. Itu baju-baju itu nggak boleh dibawa dalam ibadah, ganggu orang. Nah, termasuk apa saja merek-mereknya, nomor Rabola, nomor 11, Fadil namanya, Sarap Fadil. Jadi kita kebaca itu, ini nggak ngerti nulisan ke Fadil, ke Fadil, bahasa Arabnya ke Fadil. Nah, marahnya gitu. Seharusnya kaku begitu ya. Nah, mana yang bawah grup apa itu? Latazan. Latazannya bagus, tapi dia tadi Fadil, Fadil. Itu kan lagu kita serang-serang kan? Jadi kalau baju bola itu pakai ke depan Fadilnya itu, jangan ke belakang. Nah, itu contoh kasus. Jadi kita mikirnya mana? Ini enggak belajar bahasa Arab apa? Apa betul namanya Fadil, Fadil gitu? Fadil apa artinya? Fadil. Kalau Fadil baru ada artinya. Hadis. Nah. بسندك إلى قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة في آخرنا قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن سيدنا عائشة نحوه والأول أشبع. Nahwahu hadis sama, yang pertama itu tapi lengkap hadisnya. Bab rukhsati, bab keringanan fil alami pada bordir, fil alami pada gambar, wa khaytil harir dan jahitan sutra. Hadis
Qala sana Musaddad qala sana Isa bin Yunus qala sana Mughirah bin Ziyad qala sana Abdullah bin Umar maula Asma binti Abi Bakrin qala ra'aitu ibn Umar fi suqin istara sauban sa'miyan fara'a fi khaytan ahmara faradahu fataitu Asma wa zakartu dhalika laha faqalat ya jariyah nawilini jubbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajat hubbata toyalisatin makfufata al-jaybi al-kummaini wal farjaini bid-dibaji. Diriwayatkan daripada Abdullah Abu Umar, beliau adalah mantan budak Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Ra'aitu Ibnu Umar, aku pernah melihat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi suq, di pasar. Istara thawban syamiyan, membeli ya Sayyidina Abdullah bin Umar akan pakaian Madain Syam. Di sahabat itu impor bajunya banyak, baju impor. Fara'a fihi, lalu melihat ya Sayyidina Umar, ya Sayyidina Abdullah bin Umar, fihi, padanya pakaian Madain Syam akan jahitan berwarna merah, benang berwarna merah, jadi jahitannya merah. Para dahu lalu menolak ia akannya, mengembalikan akannya, enggak jadi beli karena nampak benang jahitannya merah. Karena Nabi identik atau bisa dipahami merah pada saat itu adalah benang sutra. Lalu aku datangi Sayyidah Asma radhiyallahu anha, fa zakartu dzalika laha, aku sampaikan hal itu kepada Sayyidah Aisyah wa ummul mukminin. Nah, saya tadi lihat Abdullah bin Umar di pasar nawar-nawar baju. Ketika dia lihat sebuah baju Madain Syam, jadi benang jahitannya itu nampak di sini. Benang jahitan baju itu merah, itu identik dengan sutra. Beliau nggak mau beli. Apakah benar, memang benar sutra itu sama sekali nggak boleh dipakai? Faqalat, berkata ia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya jariyah, Sayyidah Aisyah bilang sama pembantunya, budak wanita, nawilini jubbata Rasulillah, tolong kamu ambilkan buat aku jubahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fihi, fa akhrajat, lalu mengeluarkan ia jariyah akan jubah toyalisa. Nah, jubah toyalisa itu nisbah kepada jamak toylasan. Dia adalah terbuat daripada bahan yang tebal, jubah tebal dari toylasan, itu disebut dengan toyalisa. Negerinya negeri toylasan, kemudian bahannya tebal, jadi jubah Madain toylasan. Makfufat al-jib, yang dibis, makfufah yang dibis, jib kerahnya, kemudian kumain dua lengannya, kemudian farjain dua faratnya. Dua farat itu jubah gelar di sini nih. Dua farat artinya kiri kanan. Nah, itulah namanya jubah. Bid dibaji dengan libat. Kalau ini gamis namanya, karena dia nggak dibelah. Kalau belah di depan baru disebut dengan jubah. Maka hiasannya adalah sininya sutra, di kerahnya sutra, kemudian bis kiri kanannya sutra. Itu dalilnya bahasanya boleh memakai campuran sutra. Ukurannya berapa? Ismail salasa warba, selebar ini, paling maksimal. Hadis Qala sana Ibnu Nufail, qala sana Zuhair, qala sana Husayf, an Ikrimah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala inna ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thawbi al-musmah min al-harir, fa amal alamu min al-harir wa sada thawbi fala ba'sa bihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Abbas, innama hanya saja
naha telah melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam anis saubil musmad. Nah, dari pakaian musmad. Musmad dan domah awalnya, fathah kedua mukhaffafah. Dia adalah jami'ul harid la yukhalitu qatnun wala ghairu. Itu makna musmad. Dari pakaian yang 100% dari sutra. Musmad yang tok. Saubil musmad, pakaian yang tok. Nah, cocok artinya yang tok. Nah, pakaian yang 100% dari sutra. Ya, berarti musmad 100% itu berarti. Oh enggak, jangan lihat arti Arabnya. Arti Arabnya total. Nah, itu arti mafhumnya. Fa'amal alam, adapun alam itu artinya tanda atau bis yang dari sutra atau sadasau, penutup baju, penambal baju, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa dengan sutra. Kalau hanya gambarnya saja, kalau bisnya saja, kalau benang bordirnya saja, kalau penambalnya itu kantongnya saja, maka tidak mengapa dari bahan sutra. Babun fi lubsil hari li udrin, bab memakai sutra karena uzur. Naam. Bikul Sunan Nufail Bikul Sunan Isa yani bin Yunus an Said bin Abi Urubah an Qatadah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf wa li Zubair bin Awam fi kumasil harir fi safari min hikkah kanat bihima. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, rakhasa telah memberikan keringanan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada satu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang kedua Sayyidina Zubair bin Awam fi kumusil harir, pada gamis-gamis sutra, maksudnya memakai gamis sutra fi safari, dalam perjalanan, bukan karena safarnya tapi karena hikatin, gatal-gatal. Karena yang ada ya gatal bihima, dengan keduanya Sayyidina Abdurrahman dan Sayyidina Zubair bin Awam. Nah, karena orang gatal, garuk, terkelupas, kemudian nempel di baju, lengket, ditarik, terbuka lagi lukanya, pakai baju lagi, dempet lagi, tarik lagi. Nah, tapi kalau pakai pakaian sutra, yang gatal jadi enggak gatal, yang dingin hangat, yang hangat jadi sejuk. Itu pakaian sutra. Pakaian hari surga. Hari panas dia sejuk, hari sejuk dia hangat. Kita gatal, dia enggak bikin gatal. Nah, itu diperbolehkan ketika tidak ada yang lain. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.